Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Arma dengan NIM 2404020009. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur dari tabel master pelanggan dan tabel transaksi pembelian. Oke, saat kita mengeklik button pelanggan, maka browser akan mengirim URL yang di sini ke Laravel kita di root. Nah, ini dia. Di sini dia Laravel pelanggan, file pelanggan. Nah, lalu akan memberikan request ke pelanggan controller dengan function index. Function indexnya yaitu di sini. Nah, di controller ini, controller akan menampilkan tabel pelanggan dari model. Nih, all akan menampilkan semuanya. Nah, di sini ada berapa? Jadi pelanggan, kode, nomor plat, nama kendaraan. Lalu akan menampilkan kembali ke file pelanggan tadi. Nih, page pelanggan. Di sini saya menaruhkan pelanggan ini di dalam page. Lalu akan menampilkan pelanggan ini. Oke, di sini kita akan mencoba menambah tambah pelanggan. Ketika kita mau klik tambah pelanggan di sini, maka browser akan meminta root. Root tambah pelanggan yang ini. Meminta root untuk memberikan request ke pelanggan controller untuk mencari membuka function create. Di pelanggan controller, function create yaitu ini. Nah, di sini controller akan menampilkan view dari form tambah pelanggan. Nah, ini dia. Oke, kita coba tambah ya. Nah, kita simpan. Oke, sudah bertambah di sini. Jadi, jika kita menekan tombol simpan tadi, maka root sini, root tambah pelanggan ini akan mengirim request ke pelanggan controller untuk mencari function store sini. Nah, function store ini, root ini akan mengirim request ke pelanggan controller untuk mencari function store. Nah, sini di function store ini data-data tadi yang ingin disimpan itu divalidasi. Tipe datanya apa, maksimal isinya berapa, terus apakah harus diisi atau tidak, boleh tidak diisi atau tidak. Setelah divalidasi, maka akan mengirim ke model data-data semua ini tadi agar membuat baris baru dari data-data yang telah diisi tadi. Setelah terisi, maka Laravel akan meminta root akses tadi untuk kembali ke pelanggan index dan menampilkan pelanggan berhasil ditambahkan. Sama seperti tadi, ini setelah kita tambahkan langsung kembali ke sini. Oke, di sini kita akan mencoba edit dari data pertama ya, misalnya. Ini kita coba ganti tahunnya dari 2022, nama kendaraannya MX misalnya. Diisikannya 2. Oke, ketika kita mengklik button update, browser akan maka root akan mengakses ini. Di sini mengirim request ke pelanggan controller untuk menjalankan function update. Nah, di sini function update di controller ini akan divalidasi data-data yang sudah diedit tadi, yang ingin diedit tadi. Tipe datanya, ukurannya, lalu apakah boleh diisi atau harus diisi, boleh tidak diisi atau boleh atau tidak. Nah, setelah divalidasi, maka di update ini akan mengupdate berdasarkan ID, menyimpan perubahan yang tadi untuk semua data-datanya. Setelah berhasil mengupdate di database ataupun di tampilan, maka view tadi akan kembali, root akan menampilkan pelanggan index ke halaman awal tadi dan menampilkan alert pelanggan berhasil diupdate. Kita coba. Nah, berubah ya, MX. Nih, lalu kita coba menghapus, misalnya di sini. Ketika kita mengklik button hapus ini, maka root akan mengakses destroy ini berdasarkan ID, mengirim request ke pelanggan controller destroy. Nah, di sini function destroy ini akan menghapus berdasarkan ID yang dipilih. Nih, setelah berhasil dihapus di database ataupun di tampilan, maka akan kembali ke halaman index dan
Sukses. Kita coba ya. Hapus. Oke. Nah, sudah terhapus ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut ke tabel transaksi pembelian. Sama seperti pelanggan tadi, ketika kita mengklik button beli di sini, maka root beli ini. Nah, ini akan mengirim request ke beli controller di function index. Di mana function index ini nih akan menampilkan data-data tampilan data gitu. Nah, nih semuanya dari sini. Oke, kita coba tambah. Nah, ketika kita mengklik button tambah ini, maka root akan mengirim request ke beli controller create. Nah, di sini akan function create ini menampilkan data-data sesuai dengan nama data yang ditampilkan tadi, di mana pemasok di sini itu tuh berelasi dengan tabel pemasok, terus partnya berelasi dengan tabel part. Nah, di sini. Lalu setelah itu akan menampilkan form tabel tambah belinya. Nah, di sini ini berdasarkan dengan tabel yang berbeda dan model yang berbeda. Ini dengan model beli, di sini beli detail. Di tabel ini, di sini di form ini berdasarkan database beli dan ini database mutasi. Nah, ini udah terotomatis bertambah. Kita coba minta muter, misalnya hari ini beli keterangannya oli, misalnya keterangannya barang atau jasanya ini oli mesin misalnya ini. Nah, itu otomatis jika kita mengklik button simpan, maka root nih akan mengakses mengirim request ke beli controller untuk mengakses function store, yaitu menyimpan. Nah, di store ini sama seperti tadi, itu divariasi dulu bagaimana tipe datanya, apakah boleh kosong, apakah harus terisi. Nah, setelah semuanya terisi, maka akan kembali ke halaman beli index tadi, dan ada alert. Nah, di sini seperti yang saya katakan tadi, berelasi dengan tabel lain. Di sini ada part dan jasa. Ini berelasi. Ini menggunakan database mutasi, sedangkan ini pembelian. Kita coba simpan. Oke, pembelian berhasil disimpan. 2026-001. Ini ya, tadi. Nih. Oke, kita coba edit. Nah, sama seperti tadi, ketika kita mengklik button edit, maka di rootnya nih mengarahkan ke sini. Oke, dia menampilkan mengirim request ke beli controller edit. Di edit ini, nah di sini akan menampilkan halamannya. Nah, sini. Oke. Menampilkan kembali data-data yang tertampil di halaman awalnya tadi, di tabel tadi. Oke, nah udah data yang tadi itu sudah sampai di sini. Kita coba edit keterangannya, misalnya kaca spion. Sini kita ganti jasa servis ringan. Oke, kita coba update. Nah, ketika kita mengklik button update ini juga sama, akan mengarah ke root update yang ini. Nah, lalu root akan mengirim request ke beli controller di function update sini. Nah, di update di sini sama seperti tadi, kita validasi dulu data-datanya, tipe datanya boleh kosong, harus diisi. Nah, setelah terisi, maka akan kembali ke halaman indeks pertama tadi, dan muncul alert ini. Kita coba ya.
Sini terganti kaca spion. Oh, ini harganya masih 0 ya. Kita 45.000. Kok tak tertambah dia? Ya udahlah, nantilah tuh. Nggak apa-apa tuh ini. Lalu. Oke, lalu kita akan coba menghapusnya di bawah ya. Sama seperti tadi, ketika kita mengklik button hapus, browser akan mengirim paket ke Laravel kita, lalu Laravel kita akan mencari rootnya untuk menghapus, yaitu destroy. Ini di root ini menerima ID yang ingin di-delete tadi, yang dihapus tadi, lalu mengirim request ke build controller untuk menemukan kelas destroy atau function destroy. Di function destroy, oke, di sini. Nah, maka akan mengeksekusi mana yang ingin dihapus tadi. Setelah terhapus, maka akan kembali ke halaman indeks sebelumnya dan muncul alert ini. Kita coba nomor 1 ya. Oke, sudah terhapus. Oke, sudah selesai. Tampilkan data, tambah data, edit, hapus dari pelanggaran pembelian. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.